Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali bisa ketemu lagi bareng kalian pada diskusi kali ini. Hari ini kita bakal obrolin topik yang menurut saya menarik banget, yaitu dua kasus nyata pelayanan pertanahan terkait implementasi nilai dasar ASN berorientasi pada pelayanan dan akuntabel. Nah, kali ini turut hadir teman-teman yang saya banggakan, yaitu ada Anggita, Hana, Maria, Khalid, yang pastinya bakal bikin obrolan semakin seru. Kita mulai dengan kasus yang cukup mengganggu kepercayaan publik belakangan ini. Di Jakarta Barat, seorang warga mengalami kesulitan dalam pengurusan sertifikat hak milik atas tanahnya. Prosesnya sudah berlangsung hampir setahun, tapi sertifikat juga belum terbit. Dia menduga berkasnya sengaja ditahan karena tidak memberikan pungli kepada oknum petugas. Padahal seluruh dokumen sudah lengkap. Kasus ini menjadi viral dan memicu kritik keras terhadap praktik birokrasi yang tidak transparan. Nah, melihat persoalan ini, saya ingin mendengar pandangan dari teman-teman semua. Menurut kalian, bagaimana kasus seperti ini bisa terjadi dan apa dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat? Halo Kak. Baik, Mbak. Saya coba menanggapi kasus ini dari perspektif hukum pertanahan ya. Hal tersebut jelas melanggar prinsip keadilan administratif dan kepastian hukum. Kalau dikaitkan dengan nilai akuntabel yang mengharuskan proses-proses administrasi seperti pengajuan SHM yang harus diproses dengan jelas, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada tindakan yang bersifat diskriminatif ataupun minta imbalan. Jika prosedur tidak dilampaui, dokumen lengkap, maka ASN harus menjamin proses terus berjalan. Apabila terdapat hambatan seperti ada permintaan pungli, itu sudah termasuk kategori penyalahgunaan wewenang dan harus ada mekanisme laporan maupun sanksi untuk itu. Itu aja, Mbak. Ya, izin menambahkan ya, Mbak. Hal ini juga menjadi tantangan bagi internal ATR dan BPN, di mana masih kurangnya sosialisasi terkait SOP, serta adanya variasi interpretasi prosedur antar kantor pertanahan. Tapi kejadian seperti ini sangat bertentangan sekali dengan nilai berorientasi pelayanan. Selain itu, banyaknya pemohon yang datang dengan tingkat pemahaman yang berbeda juga menjadi tantangan di kanta-kanta. Tapi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap tidak ramah atau memberi informasi yang berbelit-belit. Justru sebagai petugas loket, kita dituntut menjalankan nilai berorientasi pelayanan dan memberikan penjelasan yang jelas, sabar, dan komunikatif. Begitu, Mbak. Intinya, pengawasan internal harus diperkuat dan pelayanan publik wajib mengikuti standar yang ketat. Kalau dari sisi masyarakat ya Mbak, kasus ini membuat kepercayaan publik jadi menurun. Banyak warga takut mengurus sertifikat tanah karena khawatir dipersulit atau diminta biaya yang tidak seharusnya. Nilai berakhlak terutama berorientasi pelayanan harus benar-benar terasa oleh masyarakat. Kuncinya pada keterbukaan, komunikasi yang jelas, dan prosedur yang pasti. Masyarakat berhak tahu jalur resmi pelayanan, syarat yang sebenarnya, serta cara melapor jika ada petugas yang menyalahgunakan wewenang. Menurut saya seperti itu, Mbak. Kalau menurut saya sendiri, kasus seperti ini juga menunjukkan kelemahan sistem analog dalam pelayanan pertanahan. Banyak ruang untuk celah, lambatnya proses, dan kemungkinan campur tangan pihak ketiga yang tidak transparan. Nilai akuntabel dan berorientasi pelayanan bisa diperkuat melalui digitalisasi sistem seperti dokumentasi, pelacakan, dan transparansi proses. Dengan sistem digital yang baik, masyarakat bisa melihat status permohonannya secara online, tidak tergantung hanya pada petugas, dan mengurangi interaksi manual yang rentan penyalahgunaan, gitu Mbak. Ya, setelah tadi kita membahas kasus yang cukup memprihatinkan, mari kita lihat dari sisi yang lebih positif. Saat ini, layanan digital di bidang pertanahan mulai menunjukkan kemajuan. Aplikasi Sentuh Tanahku yang sudah menghadirkan fitur antrian online dan juga peralihan hak elektronik di sejumlah kantor pertanahan, contohnya di beberapa kantor pertanahan seperti di Banda Aceh. Masyarakat kini bisa mendaftar di loket secara online lewat aplikasi ini, sehingga waktu mereka lebih efisien dan tidak perlu menunggu lama di kantor. Saya ingin mendengar pandangan dari teman-teman semuanya, sejauh mana inovasi digital seperti ini bisa mencerminkan nilai berorientasi pelayanan sekaligus akuntabel, dan apakah langkah ini cukup kuat untuk menjawab keresahan publik yang muncul akibat praktik birokrasi yang kurang transparan tadi? Menurut saya ya, Mbak, secara hukum, digitalisasi ini tentunya sangat berdampak positif, seperti antrean online dan peralihan hak elektronik yang memungkinkan kepastian waktu dan dokumen, mengurangi ruang untuk terjadinya pelanggaran. Maka jika sistem ini dijalankan dengan regulasi yang jelas dan pengawasan yang baik, tentunya ini bisa memperkuat akuntabilitas. Gitu, Mbak. Ya, mungkin saya tambahkan juga, Mbak. Menurut saya, petugas loket akan sangat terbantu sekali dengan implementasi Sentuh Tanahku ini. Karena dengan adanya antrian online lewat aplikasi, maka petugas-petugas loket akan menjadi lebih terarah dan tidak lagi ada antrian menumpuk, serta tidak ada lagi yang melebihi jam pelayanan kantor. Selain itu, semua antrian tercatat secara digital, sehingga kecil kemungkinan terjadinya praktik titip antrian atau permainan loket. Hal ini juga merupakan perwujudan dari nilai akuntabel itu sendiri. Benar sekali Mbak, kalau dari sisi masyarakatnya, penggunaan antrean online ini sangat membantu dan tentunya membuat proses layanan jadi lebih adil dan transparan.
Semua pemohon mengikuti prosedur yang sama dan ini dapat mendorong kepercayaan publik, nilai berorientasi pelayanan nyata terasa mudah, jelas, dan efisien. Iya Mbak, digitalisasi sekarang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam modernisasi pelayanan publik. Dengan adanya sistem antrian online, masyarakat tidak perlu lagi menghadapi prosedur panjang yang bikin ribet dan membuang waktu. Di sisi lain, akuntabilitas pelayanan juga ikut naik level karena semua data tercatat digital dan bisa diakses kapan saja. Baiklah, dari kedua kasus yang kita bahas hari ini, terlihat jelas bahwa digitalisasi layanan seperti sistem antrian online dan peralihan hak elektronik dapat menjadi solusi nyata bagi berbagai persoalan birokrasi. Semoga ini menjadi semangat baru dan untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih, Mbak.